lama hubungan itu sebetulnya tidak menentukan kualitas hubungan ya sebetulnya. Gue punya teman juga yang lain lagi ya. Teman gue cewek ini bilang kayak dia tuh nyesel banget cerita sama satu orang gitu ya, karena pada saat dia cerita itu temennya tuh langsung udah lu putus aja gitu. Jadi setiap hari dia nyuruh putus terus. Tapi kenapa lu harus mencari itu ke orang lain? Apakah lu tidak bisa menemukan itu di pasangan lu? Kenapa butuh orang lain lagi? Kenapa nggak pasangan lu aja? Kalau kalian itu pingin pasangan kalian itu juga punya batasan yang serupa dengan batasan kalian terhadap lawan jenis gitu ya. Nah kalian tuh harus terapin boundaries yang jelas dulu sama diri kalian sendiri. Apa tuh? Minggu lalu, Ci Vivi menanyakan ke gue tentang hubungan orang dewasa. Terutama kepada orang-orang yang udah punya pacar. Apakah mereka masih boleh punya teman lawan jenis ataupun menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman mereka? Simak lebih lanjut di episode kali ini. Oke Ci Vivi, minggu lalu lu menanyakan ke gue tentang pertemanan orang dewasa nih. Dua orang yang lawan jenis, kenapa masih bisa berlangsung gitu? Kita kenal tahun berapa sih ya? Tahun 2016 kalau nggak salah ya. 2016. 2015 sebenarnya udah kenal. Cuman mulai deketnya itu 2016 karena lebih sering badminton bareng kan pas di ITB. Tuh, oh iya betul-betul 16 iya betul. Udah lama lah, udah lama banget. Makanya kita bisa ngobrol banyak dan bikin podcast bareng. Nah, tapi menyambung pertanyaan lo kemarin, gue menemukan satu kasus baru lagi nih. Beberapa waktu lalu gue melihat sebuah konten ataupun artikel di mana ada orang yang sedang melakukan kegiatan KKN. KKN tuh kayak magang gitu kalau nggak salah. Oh, kuliah kerja nyata itu. Iya, kuliah kerja nyata. Nah, jadi dia bilang orang yang 30 hari ini yang baru dia kenal itu terasa lebih nyaman dibandingkan orang yang udah dia kenal selama 3 tahun. Itu kan sebenarnya udah tanda-tanda apa ya? Emotional cheating gak sih? Bisa jadi, belum tentu. Tapi kan orang awam bakal berpikir bahwasanya dia pasti akan berpindah hati nih ke orang yang baru dia kenal selama 30 hari ini. Setelah dia mengenal 30 hari, and then what's next? Di konten itu tidak disebutkan sih kelanjutan ceritanya. Cuman prediksi gue adalah ataupun hipotesis gue adalah mungkin dia putus dengan pacarnya yang selama 3 tahun itu terus ke orang yang baru. Tapi itu banyak terjadi kan? Oke, aku tidak punya data apakah banyak atau sedikitnya. Iya. Tapi kalau apakah itu pernah terjadi dan kadang terdengar, iya. Bahwa aku punya kok kenalan yang udah tunangan, jadi udah pacaran 10 tahun, terus kemudian tunangan, terus kemudian putus, pokoknya gak jadi nikah gitu ya. Terus akhirnya dia sama teman baiknya sendiri yang udah temenan sama dia juga 10 tahun gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya lama hubungan itu sebetulnya tidak menentukan kualitas hubungan ya sebetulnya. Benar. Mungkin selama 30 hari itu ada sebuah situasi yang membuat dia bisa lebih terbuka akan dirinya dan kemudian bertaut dengan seseorang yang bisa mengerti itu dan dia tidak pernah bisa terbukain dengan pasangannya. So maybe 3 tahun itu hanya dijalani dari kuantitasnya aja gitu, hanya karena ada orangnya aja, tapi tidak pernah ada kualitasnya. Dan kalau memang itu terjadi, apakah itu bakal berpindah hati? Mungkin. Oke. Tapi bisa juga nggak berpindah hati karena setelah dia kembali ke realita, bisa aja dia sadar bahwa kemarin itu aku hanya nyaman karena circumstances-nya tuh ada di situ gitu loh. Karena hanya ada orang ini gitu. Tapi kemudian setelah dia kembali ke realita, kemudian dia detach sama apa yang terjadi kemarin, dia cuma ya kemarin tuh nyaman karena adanya itu gitu. Ini yang kayak lu bilang minggu lalu bahwasannya ketika orang diisolasi di satu tempat tertentu, misalnya selama 30 hari, kayak contoh KKN inilah misalnya, orang kan bisa merasa lebih dekat dengan cepat itu karena ya dunia mereka itu serasa cuman orang-orang itu aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya mereka kembali ke realita lagi, mungkin mereka tidak benar-benar pengen berteman sama orang itu, ya gak sih? Bener. Itu yang aku pelajari dari diriku sendiri setelah aku nonton 3 season Singles Inferno, atau enggak sih Har? Karena kan setiap kali ada pasangan yang kayaknya cocok banget gitu di situ. Iya. Wah ini tuh apa sih couple goals gitu ya. Nah terus kemudian setelah keluar, ternyata mereka separate ways gitu loh. Kayak bahkan kayak nothing happen. Terus ya udah, bahkan dari ceritanya tuh ngomong kayak ya udah kemarin tuh cocok, terus habis itu kami menjalankan kehidupan terus biasa aja. Nah, jadi itulah kenapa setelah mendengar ceritamu tadi, pertanyaanku tuh habis itu gimana gitu loh, karena aku mengingat apa yang aku pelajari dari Singles Inferno itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang adult friendship nih, biasanya kita nggak jauh-jauh dari yang namanya perselingkuhan. Apalagi yang lo tanyain kemarin adalah pertemanan lawan jenis yang kayak kita lah, kita kan berteman tapi beda jenis nih. Gue mau nanya dulu nih, tanggapan lu tentang ketika lu banyak berhubungan ataupun berteman dengan teman lawan jenis, tanggapan dari pacar lu itu sendiri gimana sih sebenarnya? Wah, ini akan sangat menarik karena dia tidak punya tanggapan ya. Tidak punya tanggapan?
Lah, kenapa tuh? Gini, karena buat dia teman tuh adalah teman. Oke. Tidak masalah perempuan atau laki-laki, teman tuh adalah manusia gitu. Oke. Jadi laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda dari, dia tuh hanya melihat apakah perbedaan cara pikirnya, kemudian perbedaan latar belakang kehidupannya. So dia lebih melihat sebagai sosok manusianya gitu. Dia tidak benar-benar melihat sebagai gendernya, ngerti gak sih? Bukan gender ya, apa sih, seks ya, jenis kelamin ya, bukan gitu. Jadi dia tuh tidak pernah benar-benar bertanya, oh kok kamu bisa temenan banyak cowok, itu tuh enggak. Tapi dia lebih ke kayak, oh kamu temenan sama orang yang ini tuh orangnya kayak apa gitu. Selalu nanya kayak gitu. Oh ini teman dari mana, teman apa, terus orangnya kayak apa, lebih ke situ. Wow. So he doesn't really care about apa ya, perbandingan jumlah antara teman cowok dan teman cewek. Aku tuh dia nggak peduli, dia pinginnya aku punya banyak teman dan kalau bisa teman-temanku itu peduli sama aku dan baik. That's it. Tapi kalau kayak gitu cowok itu kan one of a kind ya, kayak mungkin cuman satu di antara banyaknya orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya orang awam ketika mendengar bahwasanya lu bisa berteman dengan lawan jenis, orang-orang pasti bakal skeptis duluan kan. Gimana caranya kalau misalnya nanti dia selingkuh ataupun membuat dia sendiri khawatir? Gimana dong? Kan pasti sebagai seorang pacar pada orang umumnya ya, pasti merasa khawatir gak sih kalau misalnya pacarnya itu sering keluar bareng temen cowok lain, apalagi yang LDR nih, kayak gitu tuh. Mukanya beda ya Ria. Oke, gue tidak memungkiri omongan lu ya Har. Gue mengerti bahwa itu terjadi dan itu pernah terjadi di gue kok. Gue pernah punya mantan gimana dia sering banget ngamuk nggak jelas karena gue itu waktu itu masih zaman SMS ya. Gue SMS sama cowok yang udah gue kenal dari lama, jadi temen gue gitu. Oke. Gue SMS sama dia dan meskipun konteksnya tuh bukan sayang-sayangan, konteksnya tuh nggak lagi selingkuh gitu, konteksnya tuh nanya obat gitu kalau nggak salah. Tapi dia tuh marah karena kok aku itu balas temen gue di hadapan dia soal orang ini nanya obat. Karena orang ini sakit, gue harusnya jawab karena aku kasihan gitu, peduli. Nah menurut dia tuh, dia bukannya melihat aku sebagai manusia yang luar biasa karena aku peduli sama manusia lain. Dia tuh melihat aku kayak cewek yang lebih peduli pada cowok lain saat ada cowoknya. Itu adalah perbedaan value. Buat gue ini manusia, gue gak peduli ini cowok atau cewek, kalau dia sakit gue bantu. Nah buat dia gak bisa gitu. Kalau ada gue, fokus lo tuh mesti ke gua doang gitu. Nah, jadi gua nggak memungkiri omongan lu itu terjadi karena ya itu terjadi di gua. Dan betul bahwa cowok gua one of a kind. Gua ada sepakatnya juga. Bener nggak? Gua mau nanya sama lu justru. Apa itu? Bener nggak? Lu itu tidak akan terlalu curiga kalau temen cowok ini itu datang dari sebuah perkumpulan yang sudah lama. Temen, misalnya lu punya cewek ya, cewek ini tuh ada di sebuah komunitas dan kemudian itu udah temenan dari lama gitu. Dan dia punya bisa jadi, ataupun at least gue kenal orangnya lah. Iya, atau ya lu ngerti ini tuh datang dari mana. Iya. Lu tuh akan paling curiga kalau ada orang tiba-tiba nongol toing gitu terus nah ini tuh siapa, gak ada dasarnya, tiba-tiba kayak dikenalin mana tapi terus kayak ngarah ke pacarmu, ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak? Kayak misalnya dia tuh belum ada di komunitas ini terus dibawa sama temennya terus kemudian ngarah mendekat gitu, nah dan muncul di dalam kehidupan cewek lu dan lu kan kayak something is wrong gitu. Nah, iya. So the answer that I'm gonna give you kalau misalnya untuk kalian yang memang tapi gimana kalau nanti selingkuh sama ini ya, coba pertimbangkan dulu seberapa lama orang ini sudah ada di kehidupan perempuan yang kalian miliki, pacarmu gitu ya, dan apakah sumber kedatangannya itu patut atau tidak patut dicurigai dulu, itu dulu deh. Oke, tapi kalau kayak gitu ya, kenapa nggak temenan dengan teman sesama jenis saja? Kenapa harus punya teman lawan jenis gitu? Kayak kita ini sebenarnya. Oke, gue punya cerita 2. Coba kalian pertimbangkan dan resapkan baik-baik di dalam kepala kalian ya. Kenapa kok gak temenan sama yang sama aja ya? Oke. For your information, aku dan Hari itu sudah menunda recording ini tuh agak lama dan gue bersyukur karena gue melakukan riset yang sungguh dalam karena gue agak insecure ngomongin ini sebetulnya. Oke. So I was reading a lot of stories. Dan gue tanya sama temen gue, temen sesama jenis ya. So temenku cewek, ya kan? Ya dong kan sesama jenis. Gue itu diceritain sama dia bahwa dia itu barusan diselingkuhin sama pacarnya oleh temennya yang selama ini dia ceritain kisah-kisahnya dia. Jadi temen gue ini curhat sama temennya. Jadi selain gue, ngerti gak sih? Oke. Gue gak kenal cowoknya dia. Dia cerita sama temennya dia yang juga kenal sama cowoknya. Nah karena si temen gue ini tuh ceritain terus gitu. Terus dia tuh jadi tertarik sama cowoknya. Anjir. Kayak wah kayaknya cowoknya nih cocok sama gue nih gitu kata dia. Terus oh my god. Nah jadi akhirnya pada saat setiap kali
temen gue ini berantem kan cerita ke temennya. Ha. Nah temennya tuh tahu dong temen gue ini dalam kondisi vulnerable gitu Iya, kan. Terus iya, iya. cowoknya kan juga dalam kondisi kayak Vulnerable, galau, iya, sedih iya. gitu ya. Nah dia masuk lah tuh ke cowoknya. Oh my god. Drama apa ini? But it happens loh Hari, a lot actually. Tapi ya itu tadi. Dan ini dari sisi temen ceweknya ini tuh kayak, ya karena justru diceritain dia tuh bukannya apa ya, jadi kayak nggak ada rasa sama cowoknya karena malah nggak respect gitu ya. Dia tuh malah kayak tertarik gitu ya. Wah ini. Oke. Terus? So yeah, it happens. Oke. Kayak tadi Hari bilang, kenapa nggak teman cewek aja gitu? Teman sesama jenisnya. Oh iya benar Mungkin juga, ada kalau kemungkinan kalian- seperti itu ya. Dan jangan-jangan kalau misalnya kalian curhat ke teman cowok ya, udah curhat sama cowok tuh capek kan karena mereka nggak ngerti-ngerti biasanya ya kan. Iya. Terus jangan-jangan cowoknya jadi tertarik sama cewek. Iya benar juga. Hati-hati. Oh my god. Okay, so that was the first question. That was the first answer ya. Iya. Terus ada cerita kedua adalah Hari. So ya, gue tidak akan memungkiri pada dunia ini tuh tidak se-clear yang kita lihat. Tidak semua orang straight. Yeah. Kita setuju, right? Betul. So temen gue itu, jadi dia tuh kan dia punya pacar cowok. Yeah. Dia cerita ke cewek temennya kan. Iya. Lama gitu ya, lama-lama. Terus temen ceweknya tuh ngomong gini, lu kok masih mau sih sama cowok lu gitu kan? Terus ya gimana ya, temen gue kan kayak ya sayang apa-apa gitu kan. Terus temen gue cewek ini bilang, kenapa lu gak sama gue aja sih gitu. Oh shit. Oke, gue menertawakan ini karena pada saat itu temen gue tuh mukanya pucat banget gitu ya. Kayak, Iya, just like what I did. ya, jadi kan temen gue kayak, biasanya kan itu terjadi ketika kamu curhat ke cowok kan. Ketika kamu cewek curhat ke teman cowokmu, sehingga cowokmu kayak teman cowokmu kan kayak, lu tuh berita banget sama dia, lu sama gua aja lah gitu kan, kayak gitu. Nah ini tuh enggak, ini tuh cewek. Oke. So yeah, the world is not what you imagine. Oke. Not always what you imagine. Jadi ada beberapa possibility stories. Gue mentertawakan ini karena temen gue itu lucu ya. Maksud gue cara ceritanya pada saat itu lucu. Gue gak mentertawakan kisah tragisnya ya. Oke. Nah, dan masih sampai sekarang pacaran kok, tenang. Oke. Dan so kalau misalnya kamu nanya kayak kenapa nggak cerita ke teman sejenis aja gitu ya. Iya. Pertama ya Hari, menurutku punya teman aja itu udah susah sekarang. Kalau kamu baca penelitiannya Arthur Brooks gitu ya, itu tuh salah satu peneliti Harvard kalau nggak salah, dan masih menjadi profesor di Harvard. Dia tuh bilang bahwa sekarang itu orang itu udah pada di tahap loneliness yang sangat-sangat kritis ya. Oke. Apa sih Hari sebutannya kalau penyakit itu yang Akut. kronis. Oke. Kronis. Jadi udah lama dan parah gitu. Sehingga sekarang punya teman yang kita percaya aja udah susah. Iya benar. Jangan-jangan ketika kita cerita ke dia tentang vulnerability kita, masalah kita, itu malah digunakan sebagai senjata untuk menyerang kita. Itu juga bisa, ya kan? Iya, So benar juga. we don't trust them actually. And Oke, then oke. the next itu adalah kemudian itu kalau dia mau mendengarkan dulu ya. Kedua adalah dia juga kadang-kadang nggak mau mendengarkan gitu, kayak apaan sih. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika kita cerita terus mereka kayak lu masih mending itu tuh main blin gitu ya. Kalau mending tuh kayak lu masih nggak apa-apa, gua mah kayak ini, jadi dia yang curhat kan gimana sih gitu. Nah itu kan susah ya. Nah kemudian yang next adalah jangan-jangan dia juga nggak bisa jaga rahasia. Mending kalau cuma nyerang kita gitu untuk menyakiti kita, ya bukan mending ya, maksudnya nyerang kita, tapi kemudian dia nyebarin ke semua orang, so we don't actually trust and respect them gitu. Terus kemudian itu baru didasari didengerin doang. Kemudian kalau misalnya kita butuh teman yang bisa nyari solusi, belum tentu kita punya teman yang bisa mendengarkan dan mencari solusi gitu. So it's a very complicated story of life, dan untuk akhirnya bisa punya teman aja udah susah. Jadi ketika jadi misalnya kamu nanya kenapa nggak yang sejenis aja, itu juga susah. Nggak segampang itu juga gitu loh. Nggak segampang tiba-tiba kayak ya udah gue cerita sama teman cewek gue aja dan bakal gue ada aman kok. ya. Iya, dan gini ya, bahkan gue punya teman juga yang lain lagi ya. Teman gue cewek ini bilang kayak dia tuh nyesel banget cerita sama satu orang gitu ya, karena pada saat dia cerita itu temennya tuh langsung bilang, udah lu putus aja gitu. Jadi setiap hari dia nyuruh putus terus. Nah itu dia. Temen cewek lo ya, sama-sama cewek lo ya. Iya. Nah jadinya akhirnya dia putus dan dia nyesel karena dia ngikutin omongan itu. Jadi so it's very complicated ya. Kalau misalnya kamu bilang, ya misalnya yang paling ideal mungkin cerita ke terapis ya. Terapis kan tapi kan juga kayaknya kok berat banget ya cerita ke terapis untuk masalah-masalah yang kayak nggak se-complicated dan rumit itu gitu. Jadinya so yeah, it's not that easy either, Hari. Berarti ini balik lagi bukan masalah gendernya dong. Berarti ini balik lagi ke pertemanannya, apakah pertemanannya sehat atau enggak. Dan kualitas orangnya itu kayak apa gitu loh. Ya mungkin itulah ya akhirnya pacarku itu udah nggak lagi nanya ke kenal ini tuh cowok siapa, kenal dari mana, temen apa. Itu tuh udah enggak. Dia tuh nanyanya kayak ini orang kayak apa, terus kamu kenapa kok bisa ngobrol sama dia, kenapa kok cocok, kenapa kok
kok enak ngobrol sama dia tuh kenapa, lebih ke situ sih. Karena mau sesama jenis ataupun lawan jenis itu dua-duanya punya chance untuk menyakiti kita. Apalagi yang kalau misalnya kita takut dalam pertemanan dewasa, baik itu ke lawan jenis, biasanya paling kita takutkan itu kan diselingkuhi kan. Ternyata ketika kita cerita dengan teman yang lawan jenis pun ternyata teman kita yang bisa menikung kita lagi loh. Itu sebuah apa ya, sesuatu yang tidak pernah gue bayangin bakal terjadi gitu, tapi beneran terjadi. It happens and it happens a lot bahkan. Jadi malah lu lebih sedih lagi gak sih? Kayak lu udah merasa sangat aman, terus tiba-tiba kayak ditusuk dari belakang gitu loh. Jadi dunia tidak sesederhana itu. Ya itu dia ya. Itulah kenapa akhirnya topik ini aku dan Hari angkat gitu. Karena jangan dipersempit perspektifnya gitu. So kadang-kadang manusia itu kan melihat, bukan kadang, manusia itu melihat manusia hanya melihat apa yang dia mau lihat. Itu adalah penelitiannya Heather Berlin. Dia tuh punya buku judulnya Perception Box. Kita semua tuh hidup di box perception kita, dimana ukuran perception box kita itu datang dari latar belakang dan informasi yang kita tahu. Itulah kenapa kita harus semakin sering mengisi kotak kita itu dengan informasi yang berbeda dari apa yang kita tahu, sehingga kotaknya itu melebar dan kita menjadi lebih tidak judging dan tidak hanya melihat ke satu hal gitu. Itulah kenapa ya aku dan Hari mengangkat topik ini bukan untuk mempengaruhi kalian bahwa kalian tuh boleh berteman sembarangan dengan cowok atau cewek, tabrak aja gitu, bukan juga. Tapi tidak sesimpel itu bahwa kalau udah punya pasangan tidak boleh punya teman lawan jenis tuh tidak juga. Karena punya teman sesama jenis pun masih ada peluang untuk ditikung gitu. Iya, dengan cara yang lebih parah. Oke, ini menarik banget ketika tadi lu menyebutkan bahwasanya kita harus memperluas perception box kita tentang sesuatu. Supaya yang dari awalnya kita mengira kalau misalnya pertemanan lawan jenis akan berujung pada perselingkuhan, ternyata pertemanan sesama jenis pun ternyata bisa menuju ke perselingkuhan. Jadi semuanya itu punya chance yang sama sebenarnya. Berarti kan kalau misalnya kita berpikir kayak gitu, balik lagi kita perlu tahu kan sebenarnya pertemanan yang sehat itu kayak gimana kan. Kalau dari lu sendiri Ci, sebagai orang dewasa ya, dalam mencari teman sebenarnya lu mencari pertemanan yang seperti apa? Sebetulnya kan kita itu sudah bukan rahasia dan bukan hal pertama yang kita ucapkan bahwa bagaimana kita berhubungan dengan orang lain adalah bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri dong. Yes. Kan? Nah itulah kenapa gue tuh ngeriset tentang sebetulnya self itu tuh apa secara biologically speaking ya Hari. Jadi tentang bagaimana sistem sel kita bekerja, self itu tuh apa gitu. Nah, itu tuh penelitiannya Michael Levin. Itu bagus banget. Dia tuh ngomong gini. Jadi ketika sel-sel tubuh kita itu tuh bekerja sama, ngerti gak sih? Kayak berinteraksi satu sama lain. Jadi kayak kita berteman, itu kan berinteraksi. Yes. Sel-sel tubuh kita itu baru akan mau bekerja sama atau bergabung dan menghasilkan sesuatu ketika mereka itu tahu ini tuh buat apa. Itu dia. Jadi badan kita tuh bekerja karena mereka percaya bahwa apapun yang mereka lakukan tuh punya sebuah tujuan yang baik. At least tujuan yang sama lah. Betul. Tujuan yang sama. Betul. Tujuan yang sama. So self di badan kalian, biologically itu apa ya Har? Secara biologis. Reaksi biologis kita, tubuh itu tuh akan bergabung bersatu ketika punya sebuah tujuan lah gitu. Oke. Dan ketika tujuannya itu tuh sama, maka itu akan semakin besar karena tidak akan dihancurkan oleh antibodi. Nangkep ya? Kayak bayi. Bayi kan tidak akan dihancurkan oleh antibodi ya. Meskipun tuh benda asing loh Hari. Kamu pernah kebayang gak sih? Gimana? Kamu pernah kebayang gak sebetapa hebatnya kita tuh secara biologis di tubuh manusia ya? Kalian makin belajar tubuh tuh kalian akan merasa kayak wow Tuhan tuh luar biasa sekali. Karena kamu tuh ngerasa gak sih kalau ada benda asing masuk ke badan manusia tuh kan di-destroy ya? Iya. Karena kan dilihat sebagai ancaman gitu. Betul. Tapi ketika ada pertumbuhan sebuah janin, itu kan benda asing ya Hari. Iya. Di badan orang, tapi itu tuh dilindungi malah sama tubuh. Ngerti gak sih sebetapa hebatnya genetically code kita gitu. Jadi ini tuh sesuatu, ini adalah sebuah kehidupan yang harus dilindungi dan dia malah semakin besar dan diberi nutrisi gitu. Nah, itulah kenapa tubuh itu harus memiliki satu tujuan yang sama dan untuk tujuan yang baik untuk kemudian bisa besar. Nah, dari penelitian Michael Levin, gue tuh belajar bahwa berarti kalau gue itu pengen membangun sebuah interaksi sama orang, sama teman, itu gue harus memiliki latar belakang yang mirip dulu gitu, supaya gue bisa nyambung. Gue setidaknya bisa ngerti itu datang dari mana cara pikirnya dia. Nah kemudian kalau memang gue pengen pertemanan ini itu menjadi suatu yang membesar gitu ya, yang bertumbuh gitu, nah berarti gue harus punya tujuan yang sama atau punya keinginan baik yang sama dia. Nah itu
adalah dasar gue berteman sih ya. Gue melihat dulu apakah gue bisa mengerti cara pikir orang ini dulu. Kalau gue nggak bisa ngerti, ya udah jadi acquaintance aja. Jadi kayak kenal aja gitu. Tapi nggak bisa jadi teman gitu. Tapi kalau pengen berteman, itu pasti gue bisa ngerti dulu cara pikirnya dan ngobrol sama dia tuh nyambung. Kemudian gue ngerti bahwa dia punya intensi yang baik juga as a person, and then baik juga ke gua, dan kemudian we can grow together in life. Tapi kenapa lo harus mencari itu ke orang lain? Apakah lo tidak bisa menemukan itu di pasangan lo? Bisa? Kenapa butuh orang lain lagi? Kenapa nggak pasangan lo aja? It's not enough. It's not enough. It's not enough. Gue harus mengakui itu, dan pacar gue pun bilang I'm not enough. Bukan berarti gue bisa pacaran sama banyak orang ya. Iya. Gue baru mau bilang kayak gitu, karena ketika lo merasa nggak puas dengan pasangan lo sendiri, lo pasti akan mencari orang baru yang No. Jangan nggak puas. Nggak cukup. Bukan nggak puas loh. Oh. Gue happy. Gue puas dengan pasangan gue untuk memenuhi love tank kita itu yang kita pernah bahas di love language. Yeah. Itu dia sangat memenuhi itu gitu. So what I need from personal and relationship and love life itu dia sangat cukup gitu di situ. Okay. Tapi kehidupan itu tidak hanya soal cinta ya, tidak hanya soal rumah tangga. Kehidupan itu juga ada karir, kehidupan itu juga ada masalah, kehidupan itu juga ada orang tua gitu loh. Dan itu semua membutuhkan perspektif dan role kita yang berbeda-beda. Ketika aku sama pasanganku, kan aku jadi pasangannya dia role-nya. Iya. Nah, tapi ketika aku di dunia kerja, itu kan tidak peduli aku pasangannya dia ya. Benar. Kan aku punya role yang berbeda, dan role yang berbeda itu kan dimensi yang berbeda ya, Hari. Okay. Dan yang aku percaya adalah hidup itu multidimensi gitu. Tapi itulah yang membuat hidup tuh whole. Jadinya kalau misalnya aku hanya punya pacarku dan aku tidak boleh punya teman yang lain, aku hanya akan punya satu perspektif kehidupan. Dan kalau aku hanya punya satu perspektif itu dan aku bawa ke semua yang aku kerjakan gitu ya, aspek dalam itu kehidupan. aspek dalam kehidupan, aku akan sangat sulit untuk mengerti banyak orang. Aku akan menjadi seorang yang sangat egois, dan tadi di perception boxku akan sangat shrinking gitu. Aku pengen mengenal lebih banyak orang untuk lebih mengerti kehidupan dan lebih menerima kehidupan tuh nggak sempurna gitu loh. Jadi ya it's not enough ya. Gue tidak akan bijaksana kalau gue hanya tahu pacar gue. Tapi yang dipikirkan orang awam ketika lu merasa tidak cukup dengan pasangan lu dan lu coba mencari itu dalam pertemanan, orang akan berpikir bahwasanya, oh, gue sebagai pacar dia nggak cukup nih memberikan apa yang dia butuh, sehingga dia butuh teman-teman lain. Sebenarnya pemikiran kayak gitu tuh kayak gimana? Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Boleh. Yeah. Kalau itu tidak membuat seseorang kemudian merasa bahwa dia tuh terkungkung di sebuah hubungan ya. Oke. Nangkap gak sih gini? Gini, Hari. Bedanya berteman, itu kan kamu tidak lagi berjalan dengan satu orang aja untuk menuju satu tujuan yang sama gitu. Yeah. Kalau berteman. Kan kalau sama pasangan itu kan kalian kayak punya deal yang sama untuk kehidupan kita tuh mau dibawa kemana gitu kan. Misalnya nanti oke, aku mau punya anak, itu kan satu project yang sama. Terus kemudian itu akan, terus gimana akan kehidupan yang kalian mau jalani bersama. Terus ya bisnis bersama dan segala macam. So kalian dua orang yang mengikatkan diri di suatu tujuan yang sama. But friendship is not the same, right? Jadi kan sama temen tuh kan kita berusaha untuk mengenal orangnya aja gitu, bukan karena kita punya suatu tujuan yang sama, bukan karena kita punya kepentingan yang sama selalu, bukan karena orang itu hanya menguntungkan kita gitu kan, bukan ya. Berteman tuh kan hanya ingin tahu aja, ada manusia ini di dunia semacam ini, ada cerita ini di dunia. Tapi bukannya tadi lo bilang sel-sel itu bisa bekerja sama ataupun bergabung ketika mereka mempunyai tujuan yang sama? Bukannya itu berlaku di pertemanan juga? Lo hanya bisa berteman dengan orang yang lo kira punya perspektif dan tujuan yang sama. Tapi kan tidak akan membesar juga yang kemana-mana, gimana ya? Gini. Kan tadi kamu nanya gimana aku berteman gitu kan. Aku akan berusaha untuk milih orang yang intensinya baik dan baik buat aku supaya kami bisa bertumbuh pertemanannya. Tapi kan ada limitation pada tujuan yang kami ingin capai ya. Jadi pertumbuhannya ya akan segitu aja gitu. Nah tapi kalau sama pasangan itu kan yang seharusnya adalah kalian tuh benar-benar bisa sama setujuan dan akhirnya sehingga itu bisa tumbuh gede banget gitu. Terus bertumbuh, tidak pernah mati gitu. Nah itulah yang relationship berat kan di situ, karena kamu harus tumbuh terus. Tapi kan friendship itu memang bertumbuh dan baik, tapi kan tidak harus menjadi seperti sesuatu yang tidak ada limitnya kayak di hubungan ya, Har. Jadi kamu sama friendship kan bisa aja, sama orang ini tuh oke, orangnya baik, aku cocok, terus ya udah kami berteman baik gitu. Ya udah sampai segitu aja. Terus kemudian sama yang ini yang penting dia baik, oke, sampai segitu aja gitu. Nah akhirnya kemudian ada temen yang ternyata cocok banget dan kemudian kalian bisa bareng banget gitu.
Kayak misalnya gue sama lu, Iya. ya dong kan kita punya banyak teman dong Hari. Tapi kan Oke. tidak semua teman punya visi yang sama untuk kemudian bisa bertumbuh bersama mengerjakan sesuatu gitu. Nah itu kan bukan di kemudian apakah gue kalau tidak sama lu itu gue sama mereka bukan berteman kan, enggak. Gue teman, tapi lu adalah teman yang kemudian bisa deket banget dan kemudian bisa menjalankan sebuah project yang sama gitu. Oke. Tapi kan project yang gue jalankan dengan lu ini kan beda sama project yang gue jalankan sama cowok gue ya Har. Oke. Itulah alasan gue bilang tidak cukup, karena manusia tidak hanya satu dimensi Har. Gue sama cowok gue punya project kehidupan sama dia gitu. Tapi gue sama lu gue juga punya project kehidupan gitu, yang tidak bisa dipertentangkan dan dipertukarkan gitu loh. Berarti seperti apa yang lu bilang tadi, kita sebagai orang itu harus memperluas perception box kita, bahwasanya kebahagiaan itu tidak hanya bisa ditaruhkan ke pasangan kita sepenuhnya. Akan sangat sulit gak sih ketika kita mempertaruhkan seluruh kebahagiaan kita hanya pada satu orang? Iya. Karena hidup itu multidimensional, bener gak sih? Iya. Gue rasa gitu ya. Dan pertama ya, kasihan banget untuk kamu yang hanya punya satu perception box yang sempit banget dari satu orang aja. Bahwasanya kebahagiaan hanya bisa ditemukan dari satu orang saja. Iya, itu kalau memang kamu pingin seperti itu, silahkan. Oke. Nggak pasang, terserah. Oke. Tapi kalau kenapa aku dan Hari bahas ini adalah karena ada sebuah penelitian juga dari Mary Yang namanya. Dia Oke. ngomong bahwa satu-satunya yang membuat manusia itu hidupnya balance, bahagia, dan bisa bertahan lama itu adalah karena kita bisa melihat the possibilities of what's coming next. Oke. Semakin banyak possibilities yang kita bisa lihat, itu kita akan lebih bersemangat hidup untuk mengejar kehidupan menjadi lebih baik. Nah, kalau kalian hanya punya referensi satu kehidupan dari satu orang saja, berapa banyak sih kemungkinan yang bisa kalian lihat dari satu orang gitu loh. Benar. Itulah kenapa tidak cukup, bukannya tidak puas ya. Dia Oke. menjadi versi terbaik dirimu, dia bisa memenuhi apa ekspektasimu terhadap dia, itu puas. Tapi kalian tuh tetap dua orang yang berbeda loh, ngerti gak sih? Benar. So, perbesar jejaringan kalian untuk kalian bisa melihat the possibilities what's coming next, itu yang membuat kalian tuh merasa bersemangat hidup dan bahagia as a person. Nah, ini juga Ci, bukan berarti ketika kita mengharapkan orang-orang itu bisa memperluas perception box mereka, kita menyalahkan orang-orang yang menaruh kebahagiaannya hanya pada satu orang aja. Tetapi kita sebenarnya cuma bertujuan supaya ketika pasangan kita mempunyai teman lawan jenis ataupun sesama jenis, bukan berarti mereka itu pasti akan selingkuh. Tetapi mereka berteman ya untuk memperluas persepsi mereka tentang kehidupan. Dan ketika perception box kita lebih luas, itu akan membantu kita banget dalam menyelesaikan masalah di berbagai aspek di kehidupan kita. Dan lebih bahagia. Gini ya, menurutku kita tuh kadang, aku ngerti sih bahwa manusia tuh kan memang spotlighting, ngelihat dunia, ngelihat apa yang kita mau. Terus kemudian perception box kita tuh sempit banget gitu, sehingga sulit untuk kita tuh think out of the box. It's actually really hard. Nah, dan itu tuh butuh kerendahan hati yang sangat-sangat besar. Pertama, tadi omonganku bahwa kita tuh tidak cukup sebagai pasangan untuk menjadi the whole universe for one person. Itu kita butuh kerendahan hati yang sangat besar untuk mengakui bahwa gua tuh manusia yang gak sempurna. Gue manusia yang tidak mungkin bisa satu manusia ini tuh membuat satu manusia merasa utuh. Itu tuh menurutku kita butuh kerendahan hati untuk mengakui itu dulu. Karena kalau enggak, kita akan sangat egois untuk memaksa orang itu hanya mengikuti dunia kita gitu, untuk masuk ke dunia kita dan tidak pernah mau keluar dari situ. Karena kadang-kadang jangan-jangan seperti topik kita di minggu lalu, bahwa kita tuh terlalu takut jangan-jangan kalau dia mengenal dunia lain, dia merasa dunia kita tidak menarik gitu. Nah, justru humility untuk mengerti bahwa dunia itu luas, besar, dan ada banyak hal yang mesti dieksplor sama pasangan kita yang bisa membuat dia bahagia, itu yang membuat kita akan rendah hati. Dan justru pasangan kita tuh akan lebih tidak akan bisa lepas dari kita karena sulit untuk menemukan orang yang mau mengakui kerendahan hati itu gitu loh, Har. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dengan kerendahan hati itu menurut gue tidak akan sulit untuk kita menyadari bahwa tidak semua orang yang kita kenal tuh mau nubruk kita, ngerti gak sih? Gak semua orang yang kita kenal itu mau sama kita, mau sama kita, mau punya hubungan serius sama kita tuh enggak gitu loh. Setiap orang tuh punya tipenya masing-masing, punya apa yang dia tuju gitu. Jadi have the humility. Oke, kalau seperti itu, kita sebagai pribadi yang mungkin punya pasangan nih, apa yang kita bisa lakukan atau batasan-batasan dalam pertemanan apa aja yang harus kita berikan supaya tidak membuat pasangan kita itu khawatir bahwasanya pertemanan ini akan berujung pada perselingkuhan? Oke, it's a very fair question to ask. Gue itu fair banget untuk ditanya, dan gue tahu bahwa itu ada dalam kepala kalian dari menit pertama.
Dan Minimal kalaupun itu sesuatu yang kita harapkan untuk pasangan kita lakukan, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu dong. betul gue setuju banget sih. So gue baca penelitiannya American Psychology gitu ya. Terus gue tuh tapi tetap tidak menemukan sebuah penelitian yang membuat gue puas gitu akan jawabannya. Karena dia tuh selalu ngomong kayak yang penting itu ngomong kayak ya yang penting temenmu pacarmu itu nggak nyari emotional support dari temennya lah. Kalau nggak gitu ya susah banget ya. Kan kadang-kadang temen kan bisa lebih support gitu, lebih ngerti kondisinya teman kantor misalnya ya kan. Nah terus juga ada yang misalnya be careful with hugs gitu, hugs pelukan gitu. Oke. Pelukannya juga susah nggak sih kalau misalnya ulang tahun gitu-gitu kan bisa aja tidak ada artinya gitu. Nah American style sama Asian style beda dong. ya, Asian tapi style kalau lu mana bener-bener mungkin sayang hug sama gak sih? temen lu, misalnya temen lu sedih gitu terus kadang lu peluk juga loh Har. Kan bisa aja karena lu sedih ikut empati tuh bisa bukan hanya karena lu pengen nubruk dia gitu loh. Gue Bisa gak juga pernah meluk gitu. sih. Oh, oke. Apalagi lawan jenis gue gak pernah sih. So there is that possibility. Oke, There is iya. that Oh, there is the possibility possibility ya. Oke. Ya, the possibility gitu. Oke, Jadi oke. kayaknya gue nggak adil kalau gue ngomong, oh yang penting Oh, iya, pacar lu nggak benar, pernah benar. meluk cowok. Kayak nggak gitu juga sih kalau Iya, gitu. iya. Lu meluk cowok, kita putus kan mampus gue aja Iya jangan gitu. benar. Iya benar. Nah, tapi akhirnya gue tuh cukup puas pada dua hal Apa tuh? dari semua riset itu. Pertama adalah boundaries ya. Iya. Jadi kalau kalian itu pingin pasangan kalian itu juga punya batasan yang serupa dengan batasan kalian terhadap lawan jenis gitu ya. Nah kalian tuh harus terapin boundaries yang jelas dulu sama diri kalian sendiri. Apa tuh? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau misalnya kamu punya teman lawan jenis, itu tuh apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalnya kamu ngomongin sesuatu, ngobrol terus gitu ya. Kamu tuh harus punya batasannya tuh di mana kamu, apa yang nggak akan pernah kamu ceritain selain ke pasanganmu. Nangkep nggak sih? Misalnya adalah perasaan terdalammu, itu kamu nggak akan pernah ceritain ke orang lain selain sama pasanganmu. Itu jadi kayak emotional connection yang gak akan pernah kamu dapatkan sama orang lain kecuali sama pasanganmu. Kayak gitu. Itu boundariesnya. Terus kemudian juga misalnya emotional support kayak apa. Misalnya kamu ada masalah keluarga, terus kamu butuh yang kayak apa-apa. Nah itu kamu yang bisa cerita ke pasanganmu. Nah hal-hal kayak gitu, batasan-batasan yang kalian tetapkan ke diri kalian sendiri, inilah harus kalian pegang dan terapkan dulu. Sehingga kalian itu ngerti ketika orang itu tuh sebetulnya punya batasan atau enggak sama orang lain. Oke. Jadi kamu akan merasa kayak, oh aku tuh udah menerapkan ini sehingga aku tahu batasanku tuh sampai mana yang bisa aku toleransi, mana yang tidak. Nah ketika pasangan kalian tuh kayaknya tuh kok melanggar batasannya dia sendiri terus, kamu tuh bisa ngerasain gitu loh kayak, oh kayaknya dia tuh nggak sesuai sama apa yang dia omongin bakal dia lakukan. Oh dia jadi jarang juga, menceritakan tentang masalah-masalah itu dan mungkin dia udah menceritakan itu ke orang lain. Bisa jadi. Kamu tuh akan tahu gitu, kayaknya ini nih, karena dia tidak melakukan, karena kamu ngerti rasanya yang benarnya sehingga kamu ngerti, oh ini ya kan, ya tadi pasti ada merasa disconnection gitu kan? Yes, disconnected. Nah, emotional disconnection ini yang menurutku memang sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan. Bener. Nah, itu yang menurutku itu salah satu yang aku cukup puas dari penelitiannya. Nah, yang kedua adalah yang menurutku ini lebih gampang untuk sebuah penerapannya itu adalah secrecy. Jadi ketika kalian merasa bahwa perbincangan kalian dengan seseorang gitu itu harus dirahasiakan atau kalian berusaha untuk merahasiakan itu dari pasangan kalian gitu. Nah itu tuh kalian perlu pertanyakan ke diri kalian sendiri. Merahasiakan sesuatu dari pasangan kita, emang itu boleh? Boleh atau nggak boleh? It's very debatable. Tapi kalau misalnya ada bukti, misalnya kalian mau ketemu sama teman kalian nggak ceritain karena kalian merahasiakan itu. Terus kalian chat, kalian hapus chatnya karena kalian nggak mau pasangan kalian tuh baca itu. Atau misalnya kalian delete chatnya beberapa bubble gitu untuk kalian itu. Ya secrecy lah, sebuah kerahasiaan yang sebetulnya membebani hati kalian karena kalian itu sebetulnya deep inside merasa itu tuh salah gitu ya. Nah itu kalian coba pertanyakan kenapa kalian melakukan hal itu. Nah kalau memang tapi diceritain ke orang lain ya. Jadi kalian nggak cerita itu ke pasangan tapi malah cerita ke orang gitu. Nah, so ya kalau ada dua hal yang mungkin bisa menjadi patokan apakah friendship itu masih sehat atau tidak adalah yaitu yang pertama boundariesnya harus jelas sama diri kalian sendiri, dan yang kedua adalah apakah kalian merahasiakan apa yang kalian lakukan dengan orang lain dari pasangan kalian. Tapi untuk bisa melakukan itu kan butuh komitmen yang sangat besar kan. Iya. Gimana caranya kita bisa mengukur komitmen diri kita sendiri dan komitmen pasangan kita kalau misalnya kayak gitu? Iya, betul sekali. Itulah kenapa berat ya. Makanya orang akhirnya merasa ngomong, udah nggak usah temenan lah daripada susah gitu. Batasan-batasan sampai mana sih, abu-abu banget dan segala macamnya. Nah itulah kenapa sulit untuk memperbesar perception box kan. Iya.
Makanya makin sempit, makin kita tua makin sempit, dan akhirnya kita hanya merasa apa yang kita yakin itu benar aja gitu. Karena memang sempit banget. Kita nggak berusaha untuk memperluas itu terus gitu. Karena berat. Karena untuk memperluas itu kalian harus firm dengan diri sendiri. Kalian tuh tahu komitmen tuh kayak apa. Kalian mau komitmen sama siapa, konsekuensinya apa aja harus kalian ambil. Tapi juga di satu sisi kalian pingin mengerti kehidupan tuh kayak apa gitu. Karena kalau misalnya ini kamu perbesar, kamu nggak tahu kamu tuh siapa, ini tuh goyang loh ya. Iya. Kamu tuh jadi nggak tahu pribadi dan identitasmu tuh siapa. So ya itulah kenapa akhirnya manusia tuh akan semakin tua ya itu semakin sempit dan makin kolot gitu istilahnya. Nah mau nggak jadi orang kayak gitu? Kalau nggak mau ya berarti harus latihan sebaliknya. Kalian harus latihan bagaimana kalian tuh tahu komitmen kalian tuh apa, pilih, makan semua konsekuensinya. Dari situ kalian berusaha untuk mengerti. Oh kalau aku berkomitmen kayak gini, terus kemudian orang lain tuh kayak apa sih kehidupannya? Gitu aja sih dasarnya. So tapi kalau nanya seberapa besar sih harus kita berkomitmen, tidak bisa diukur dan menurutku tidak adil untuk mengatakan detail-detail komitmen yang benar tuh kayak apa. Tapi selama kalian, menurutku tuh ada satu kata yang bisa mewakili komitmen ya, showmanship. So you actually say what you think and you do what you say. Oh, okay. That is actually commitment. Dan love is not just about words, it's about action juga. Apa yang kita lakukan ke pasangan kita. Bagaimana kita membuat pasangan kita itu merasa aman walaupun kita punya banyak teman ataupun berteman dengan lawan jenis. Yes, boundaries. Yes, bener banget. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini. Dan semoga di episode ini bisa membuat kita ataupun memperluas persepsi kita tentang kehidupan. Bahwasanya ketika kita mempunyai teman lawan jenis ataupun banyak teman, itu semata-mata bukan karena kita punya tujuan untuk selingkuh, tapi ya kita memperluas perception box kita agar kita bisa melihat dunia itu dari berbagai sudut pandang. Dan hal itu akan banyak membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita di berbagai aspek di kehidupan kita. Nah itulah yang menuntun aku pada pertanyaan selanjutnya, menyelesaikan masalah dalam hidup itu. Nah ketika kita menyelesaikan masalah dalam hidup itu kan sebenarnya ada dua hal ya Hari. Kita tanya sama orang untuk mendapatkan sebuah knowledge, atau kita kepentok sendiri sampai kita punya pengalaman sampai akhirnya nanti nextnya kita bisa nyelesain masalah. Kamu orang yang kayak apa Har? Menurutmu mana yang lebih baik? Menjadi book smart gitu ya, nanya dulu, belajar dulu gitu ya, atau kepentok dulu, street smart? Itu pertanyaan menarik dan akan kita bahas di episode minggu depan. Jadi mungkin itu aja buat episode hari ini. And until next time, bye-bye. Bye.